Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Pratiwi dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 18314520172. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sediaan tetes hidung. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu hidung. Hidung itu mempunyai tugas menyaring udara dari segala macam debu yang masuk ke dalam melalui hidung. Tanpa penyaringan ini, mungkin debu ini dapat mencapai paru-paru. Bagian depan dari rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menahan butiran debu kasar, sedangkan debu halus dan bakteri menempel pada mukosa hidung. Selanjutnya, apa itu obat tetes hidung? Obat tetes hidung itu adalah larutan dalam air atau dalam pembawa minyak yang digunakan dengan cara meneteskannya atau menyemprotkannya ke dalam lubang hidung pada daerah nasofaringeal. Dapat mengandung suspensi, pendapar, dan pengawet. Selanjutnya, adapun kategori dari sediaan hidung. Yang pertama itu nasal drop. Nasal drop adalah obat hidung yang digunakan untuk meringankan inflamasi membran hidung. Yang kedua, nasal spray. Nasal spray itu adalah obat semprot hidung yang digunakan untuk penderita alergi hidung, rintis alergi, serta sinusitis. Selanjutnya, yang ketiga, nasal washes. Nasal washes adalah obat cuci hidung digunakan agar rambut getar di dalam permukaan hidung sehat, terjaga, dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, sediaan obat tetes hidung atau efedrin bekerja dengan melakukan penyempitan pembuluh darah kapiler. Misalnya pada kondisi influenza, terjadi pelebaran pada pembuluh darah kecil atau kapitar pada daerah hidung sehingga dapat mengakibatkan sumbatan dengan adanya penyempitan dari pembuluh darah kapiler. Maka hidung dapat menjadi lega kembali. Selanjutnya, pada dasarnya sediaan obat tetes hidung sama dengan sediaan cair lainnya karena bentuknya larutan atau suspensi. Sehingga untuk teori sediaan, evaluasi mengacu pada larutan atau suspensi. Selanjutnya, adapun persyaratan dalam obat tetes hidung. Yang pertama itu viskositas. Viskositas penambahan bahan metil selulesa sebanyak 0,50%. Untuk mendapatkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Yang kedua adalah isotonis. Isotonis iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis atau sedikit hipertonis, namun larutan yang sangat encer atau sangat pekat akan menyebabkan iritasi mukosa hidung. Selanjutnya isohidris. Isohidris yaitu keasaman pH sekresi hidung orang dewasa antara 5,5 sampai 6,5, sedangkan anak antara 5,0 sampai 6,7. Rintis akut yang menyebabkan peradangan akut menyebabkan pergeseran pH ke arah asam. Selanjutnya, dahulu sediaan untuk hidung dinamakan kolunaria yang mengandung bermacam-macam jenis minyak sebagai pembawa. Kemudian berkembang pengetahuan bahwa meneteskan minyak dalam rongga hidung mungkin berbahaya, maka kemudian digunakan cairan berair sebagai pembawa. Selanjutnya, adapun contoh formula. Tiap 10 ml mengandung epedri hidrokloridum 100 mg, natri kloridum 45 mg, klorobutanolum 50 mg, propilen glikol 500 mg, aquabase diet 10 ml. Adapun bahan pembantu, yang pertama itu cairan pembawa. Umumnya digunakan air, lalu minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembantu obat tetes hidung. Selanjutnya, catatannya itu dalam pembawa minyak yang dulu digunakan untuk aksi depo, sekarang tidak lagi digunakan karena dapat menimbulkan pneumonia gupit jika masuk mencapai paru-paru. Selanjutnya, sediaan OTH tidak mengganggu aksi pembersih hilia epitelia pada mukosa hidung.
hidung yang berfungsi sebagai filter yang harus senantiasa bersih. Kebersihan ini dicapai dengan aktivitas cilia yang secara aktif menggerakkan lapisan tipis mukosa hidung pada bagian tenggorokan. Yang kedua, agar aktivitas cilia epitelia tidak terganggu, maka yang pertama, viskositas larutan harus seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Yang kedua, pH sediaan sedikit asam mendekati netral. Yang ketiga, larutan isotonis atau larutan sedikit hipertonis. Selanjutnya, cairan pembawa lain, yaitu propilen glikol dan parafin, pH larutan dan zat pendapar. Selanjutnya, pH sekresi hidung. pH sekresi hidung yaitu orang dewasa antara 5,5 sampai 6,5 dan pH sekresi anak-anak antara 5,0 sampai 6,7. Jadi, dibuat pH larutan obat tetes hidung antara pH 5 sampai 6,7. Rintis akut menyebabkan pergeseran pH ke arah basah. Selanjutnya, pensuspensi. Pensuspensi dapat digunakan dengan sorbitan atau span, polisorbat atau twin, atau surfaktan kain yang cocok. Kadar tidak boleh melebihi dari 0,01%. Selanjutnya itu pengental. Pengental untuk menghasilkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukus hidung agar aksi cilia tidak terganggu. Selanjutnya, pengawet. Pengawet antimikroba digunakan sama dengan dalam pengawetan larutan obat mata. Selanjutnya, tonisitas. Tonisitas kalau dapat larutan dibuat isotonis yaitu 0,9% atau natrium klorida atau sedikit hipertonis dengan memakai NaCl atau dextrosa. Selanjutnya, sterilitas. Sterilitas sediaan hidung harus steril. Disiapkan menggunakan metode dan material yang dirancang untuk memastikan sterilitas dan untuk menghindari paparan dari kontaminan dan pertumbuhan jasad renik. Selanjutnya, adapun evaluasi sediaan yaitu yang pertama sterilisasi, yang kedua kejernihan, yang ketiga pH atau derajat keasaman, yang keempat berat atau volume sediaan. Selanjutnya, adapun langkah pembuatan. Yang pertama itu sterilisasi alat dan bahan. Yang kedua, melarutkan natrium klorida dalam api atau aqua pro injekse larutan pertama. Yang ketiga, melarutkan efedrin HCl ditambah klorobutanolong dalam api atau aqua preinjekse di larutan kedua. Selanjutnya, mencampur larutan pertama dan larutan kedua sampai homogen. Selanjutnya, menambahkan propilen glikol. Yang keenam, ditambahkan api atau aqua preinjekse di add 10 ml. Selanjutnya, memasukkan ke dalam wadah. Yang terakhir yaitu sterilisasi yang akhir. Selanjutnya, tetes hidung itu harus steril untuk menjaga agar obat terhindar dari kontaminasi. Maka penambahan preparatif juga dilakukan, misalnya dengan nipagin atau nipasol atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, harus mengandung antibakteri untuk mereduksi pertumbuhan bakteri selama obat diteteskan. Selanjutnya, zat aktif berkhasiat dekonstan atau anestetik lokal atau antiseptik. Selanjutnya, hindari penggunaan larutan obat yang bereaksi alkali. Selanjutnya, pemberian gutain nasales pada bayi tidak boleh mengandung mentol. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan cairan pembawa minyak mineral atau minyak lemak, dan sebagai cairan pembawa umumnya digunakan air. Selanjutnya, adapun keseragaman bobot. Keseragaman bobot ini dilakukan untuk sediaan tetes hidung berupa larutan. Yang pertama itu timbanglah massa sediaan tetes hidung secara individu 10 wadah dan tentukan rata-rata bobotnya. Tidak lebih dari 2 bobot individu menyimpang dengan lebih dari 10% dari rata-rata bobot
dan sama sekali tidak menyimpang lebih dari 20%. Selanjutnya adapun persyaratan dalam obat tetes hidung. Yang pertama itu viskositas. Viskositas penambahan bahan metil selulesa sebanyak 0,50%. Untuk mendapatkan viskositas, larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Yang kedua adalah isotonis. Isotonis iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis atau sedikit hipertonis, namun larutan yang sangat encer atau sangat pekat akan menyebabkan iritasi mukosa hidung. Selanjutnya isohidris. Isohidris yaitu keasaman pH sekresi hidung orang dewasa antara 5,5 sampai 6,5, sedangkan anak antara 5,0 sampai 6,7. Rintis akut yang menyebabkan peradangan akut menyebabkan pergeseran pH ke arah asam. Selanjutnya adapun persyaratan dalam obat tetes hidung. Yang pertama itu viskositas. Viskositas penambahan metil selulosa sebanyak 0,5% untuk mendapatkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Selanjutnya isotonis. Isotonis iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis atau sedikit hipertonis, namun larutan yang sangat encer atau sangat pekat akan menyebabkan iritasi mukosa hidung. Selanjutnya isohidris. Isohidris itu keasaman pH sekresi hidung orang dewasa antara 5,5 sampai 6,5, sedangkan anak antara 5,0 sampai 6,7. Rintis akut yang menyebabkan pergeseran pH ke arah basa, sedangkan peradangan akut menyebabkan pergeseran pH ke arah asam. Selanjutnya, bila kedinginan, pH lendir hidung akan cenderung naik. Sebaliknya, bila kepanasan cenderung pH menurun. Pada waktu pilek, pH lendir alkalis sehingga teori sebenarnya dapat disembuhkan dengan mudah dengan cara menurunkan pH-nya, yaitu ke arah asam. Jadi, pemberian obat dengan tujuan mengembalikan kondisi normal dari rongga hidung akan menolong. Obat untuk hidung sama dengan obat mata, termasuk obat keras yang diawasi oleh Ditjen POM. Namun demikian, ada juga yang dibeli bebas. Oleh karena itu, seseorang apoteker harus tahu dan menyadari bahwa suatu ketika akan mengadakan diskusi dengan penderita yang beli obat tetes hidung secara bebas. Selanjutnya, adapun keseragaman isi dilakukan untuk sediaan tetes hidung berupa emulsi atau suspensi. Adapun label dari sediaan tetes hidung harus mengandung yang pertama, nama dan jumlah bahan aktif. Yang kedua, instruksi penggunaan sediaan tetes hidung. Yang ketiga, tanggal daluarsa. Yang keempat, kondisi penyimpanan sediaan. Selanjutnya, adapun pemilihan wadah. Yang pertama, dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Yang kedua, penyimpanan dilakukan di dalam suatu kontainer yang tertutup baik. Jika sediaan steril, simpanlah di dalam wadah steril yang kedap udara. Selanjutnya, sediaan hidung adalah cairan semisolid atau sediaan padat yang digunakan pada rongga hidung untuk memperoleh suatu efeksi tertentu atau lokal, berisi satu atau lebih bahan aktif. Sediaan hidung sebisa mungkin tidak mengiritasi dan tidak memberi pengaruh yang negatif pada fungsi mukosa hidung. Selanjutnya, pen suspensi. Pen suspensi dapat digunakan dengan sorbitan atau span, polisorbat atau twin, atau surfaktan kain yang cocok. Kadar tidak boleh melebihi dari 0,01%. Selanjutnya itu pengental. Pengental untuk menghasilkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukus hidung agar aksi cilia tidak terganggu. Selanjutnya, apa itu obat tetes hidung? Obat tetes hidung itu adalah larutan dalam air atau dalam pembawa minyak yang digunakan dengan cara meneteskannya atau menyemprotkannya ke dalam lubang hidung pada daerah nasofaringeal. Dapat mengandung pen suspensi, pendapar, dan pengawet. Yang kedua,
agar aktivitas cilia epitelia tidak terganggu, maka yang pertama, viskositas larutan harus seimbang dengan viskositas mukos hidung. Yang kedua, pH sediaan sedikit asam mendekati netral. Yang ketiga, larutan isotonis atau larutan sedikit hipertonis. Selanjutnya, cairan pembawa lain, yaitu propilen glikol dan parafin, pH larutan dan zat pendapar. Selanjutnya, apa itu obat tetes hidung? Obat tetes hidung itu adalah larutan dalam air atau dalam pembawa minyak yang digunakan dengan cara meneteskannya atau menyemprotkannya ke dalam lubang hidung pada daerah nasofaringeal. Dapat mengandung zat suspensi, pendapar, dan pengawet. Selanjutnya, tetes hidung itu harus steril untuk menjaga agar obat terhindar dari kontaminasi, maka penambahan preparatif juga dilakukan, misalnya dengan nipagin atau nipasol atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, harus mengandung antibakteri untuk mereduksi pertumbuhan bakteri selama obat diteteskan. Selanjutnya, zat aktif berkhasiat dekonstan atau anestetik lokal atau antiseptik. Selanjutnya, hindari penggunaan larutan obat yang bereaksi alkali. Selanjutnya, pemberian gutain nasales pada bayi tidak boleh mengandung mentol. Selanjutnya, tidak boleh menggunakan cairan pembawa minyak mineral atau minyak lemak, dan sebagai cairan pembawa umumnya digunakan air. Selanjutnya, adapun contoh formula. Tiap 10 ml mengandung epedri hidrokloridum 100 mg, natri kloridum 45 mg, klorobutanolong 50 mg, propilen glikol 500 mg, aquabase di air 10 ml. Selanjutnya, dahulu sediaan untuk hidung dinamakan kolunaria yang mengandung bermacam-macam jenis minyak sebagai pembawa. Kemudian berkembang pengetahuan bahwa meneteskan minyak dalam rongga hidung mungkin berbahaya, maka kemudian digunakan cairan berair sebagai pembawa. Selanjutnya, adapun kategori dari sediaan hidung. Yang pertama itu nasal drop. Nasal drop adalah obat hidung yang digunakan untuk meringankan inflamasi membran hidung. Yang kedua, nasal spray. Nasal spray itu adalah obat semprot hidung yang digunakan untuk penderita alergi hidung, rintis alergi, serta sinusitis. Adapun bahan pembantu. Yang pertama itu cairan pembawa. Umumnya digunakan air, lalu minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembantu obat tetes hidung. Selanjutnya, catatannya itu dalam pembawa minyak yang dulu digunakan untuk aksi depo, sekarang tidak lagi digunakan karena dapat menimbulkan pneumonia upit jika masuk mencapai paru-paru. Selanjutnya, sediaan OTH tidak mengganggu aksi pembersih hilia epitelia pada mukosa hidung. Hidung yang berfungsi sebagai filter yang harus senantiasa bersih. Kebersihan ini dicapai dengan aktivitas cilia yang secara aktif menggerakkan lapisan tipis mukosa hidung pada bagian tenggorokan. Selanjutnya, pH sekresi hidung. pH sekresi hidung yaitu orang dewasa antara 5,5 sampai 6,5 dan pH sekresi anak-anak antara 5,0 sampai 6,7. Jadi dibuat pH larutan obat tetes hidung antara pH 5 sampai 6,7. Rintis akut menyebabkan pergeseran pH ke arah basah. Yang kedua, agar aktivitas cilia epitelia tidak terganggu, maka yang pertama, viskositas larutan harus seimbang dengan viskositas mukos hidung. Yang kedua, pH sediaan sedikit asam mendekati netral. Yang ketiga, larutan isotonis atau larutan sedikit hipertonis. Selanjutnya, cairan pembawa lain, yaitu propilen glikol dan parafin, pH larutan dan zat pendapar.
Selanjutnya, adapun keseragaman isi dilakukan untuk sediaan tetes hidung berupa emulsi atau suspensi. Adapun label dari sediaan tetes hidung harus mengandung yang pertama, nama dan jumlah bahan aktif. Yang kedua, instruksi penggunaan sediaan tetes hidung. Yang ketiga, tanggal daluarsa. Yang keempat, kondisi penyimpanan sediaan. Selanjutnya, adapun pemilihan wadah. Yang pertama, dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya. Yang kedua, penyimpanan dilakukan di dalam suatu kontainer yang tertutup baik. Jika sediaan steril, simpanlah di dalam wadah steril yang kedap udara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.